Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kehamilan di masa remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Biasanya orang berkata pada masa remaja inilah masa seseorang itu menikmati kebahagiaan, sukacita, pergaulan gitu Pak Paul. Tetapi ada sebagian remaja memang yang harus mengalami penderitaan karena hamil pada masa itu. Yang sebenarnya belum masanya dia mengalami kehamilan ini Pak Paul ya. Tetapi ya karena satu dan lain hal, nyatanya dia hamil gitu Pak Paul. Jadi perbincangan ini memang banyak ditujukan kepada para remaja yang mendengar acara ini, tetapi juga bisa menjadi pedoman bagi orang tua yang mendengarkannya. Bagaimana Pak Paul? Ini kalau terjadi sampai ada kehamilan pada anak remaja Pak Paul. Masa remaja adalah jembatan ya, yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa inilah remaja tahu dan dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang dewasa ya, seperti naik kendaraan bermotor, merokok dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang dapat juga dilakukan remaja secara fisik adalah berhubungan seksual. Pada masa remaja kita tahu hormon seksual telah siap tersedia dan memampukan remaja bukan saja untuk memiliki dorongan seksual, tapi juga memberinya kesanggupan untuk melakukannya. Ya, kita tahu perbuatan ini dilarang Tuhan, sebab Ia hanya mengizinkannya terjadi dalam pernikahan. Namun ya, kita juga memaklumi betapa kuatnya dorongan untuk melakukannya, terutama tatkala remaja ya. Dan kita tahu akibat buruk perbuatan ini adalah kehamilan, yang biasanya akan mengobrak-abrik kehidupan remaja. Waktu saya SMP, saya masih ingat sekali ada seorang kakak kelas yang baru berumur 15 tahun kira-kira saat itu ya, hamil. Dan karena sudah ada pacar dan pacarnya memang jauh lebih tua darinya, langsung dinikahkan. Nah, saya tidak bisa membayangkan anak umur 15 tahun menikah ya, karena kehamilan. Jadi kadang-kadang itulah yang terjadi ya pada anak remaja kita. Inilah berita yang paling buruk yang mungkin kita pernah dengar ya, kalau ini harus terjadi dalam keluarga kita. Ya, saya tidak bisa membayangkan apa itu reaksi orang tua tatkala anaknya datang dan berkata, "Pa, Ma, jangan marah ya, saya hamil." Nah, sudah tentu ini akan menggoncangkan orang tua. Namun orang tua mesti menyadari bahwa waktu si anak menyadari dia hamil, sudah tentu dia itu tergoncang, sangat-sangat dahsyat. Hidupnya benar-benar sepertinya itu terjungkal. Dia sangat ketakutan, bingung, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita mau mengangkat ya topik ini Pak Gunawan, agar ya remaja bisa dengan memang ya dengan penuh kekusyukan, memikirkan, jangan sampai akhirnya terbawa emosi atau terbawa arus melakukan hal-hal yang kemudian dia sesali sewaktu dia menyadari atau dia mengetahui bahwa dia hamil. Dan biasanya memang remaja itu baru menyadari kehamilannya itu sudah agak terlambat Pak Paul, karena dia sendiri pada awalnya juga tidak sadar bahwa dia hamil itu Pak Paul. Seringkali begitu. Jadi umumnya setelah misalkan lewat 3-4 bulan, dia memang berharap oh mungkin ya haid saya itu terlambat, atau ada anak remaja yang memang haidnya belum terlalu reguler. Jadi betul sekali Pak Gunawan, karena ketidaktahuan ini ya, dia masih kecil ya. Jadi akhirnya tuh seringkali baru sadar, baru tahu dia hamil setelah melewati 4-5 bulan dan sebagainya. Ya, dan seringkali juga tidak menduga bahwa hanya karena satu kali hubungan seksual bisa terjadi kehamilan. Dia pikir harus berkali-kali gitu Pak. Betul sekali. Jadi sekali lagi karena banyaknya ketidaktahuan, maka akhirnya terjadilah seperti itu. Dan teman-temannya pun yang sudah melakukannya akan berkata kepadanya, "Jangan takut, jangan khawatir, saya sudah melakukannya berkali-kali, tidak pernah hamil lah," dan sebagainya. Jadi karena banyak ketidaktahuan ini, akhirnya remaja itu hamil dan baru mengetahuinya setelah berbulan-bulan hamil. Kalau memang terjadi seperti itu, sebenarnya mencari siapa yang salah itu sudah tidak ada gunanya lagi Pak Paul ya?
Betul sekali, karena memang ini sudah menjadi fakta ya. Jadi kita harus memikirkan apa tuh selanjutnya yang mesti kita lakukan. Sebagai remaja, sebenarnya apa yang harus dilakukan, Pak Pol? Saya ingin berbicara langsung kepada remaja ya. Ya, jadi saya ingin meminta ya kepada kamu yang remaja, pertama-tama ya, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi aku kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam doa, mintalah pengampunan Tuhan atas dosa yang telah kamu lakukan. Jangan dengarkan bisikan iblis yang mencoba meyakinkan kamu bahwa hidup kamu sekarang sudah tamat. Dan Tuhan pun tidak lagi mau menerimamu. Firman Tuhan berjanji di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, silakan bagikan ketakutanmu, kebingunganmu, kehancuran hatimu dengan Tuhan. Tuhan akan menolongmu dan akan mendampingimu melewati masa yang sulit ini. Namun, buatlah komitmen di hadapan Tuhan bahwa kamu akan menghadapi masalah ini dengan cara Tuhan. Kamu mesti berjanji kepada Tuhan bahwa kamu tidak akan menyelesaikan dosa dengan dosa yang lain. Ya, yang saya maksud di sini adalah aborsi. Jangan ya. Tuhan pemberi hidup, Dialah yang berhak mengambilnya. Kita tidak berhak menghilangkan kehidupan seorang ciptaan Tuhan yang telah Ia titipkan di tubuhmu. Bayi ini adalah ciptaan Tuhan yang Ia kehendaki untuk hadir dan hidup di dunia ini. Firman Tuhan menegaskan di Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ya, jadi jangan sampai kamu melakukan dosa untuk menghilangkan dosa yang telah terjadi. Ya, seringkali justru setelah itu, setelah menyadari bahwa hamil, remaja ini merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak berdoa aja tidak berani gitu, Pak Paul. Justru datang ya kepada Tuhan. Tuhan mengerti bahwa kita ini manusia terdiri dari daging dan darah, dan kita ini adalah seorang yang berdosa. Jadi Tuhan sudah mengerti itu. Dan Tuhan sudah menunjukkan itikat baiknya dan kasih sayangnya kepada kita lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib bahkan sebelum kita bertobat. Makanya firman Tuhan kan berkata bahwa Dia itu sudah mati ya untuk dosa-dosa kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, jadi datanglah kepada Dia. Dia pasti membuka tangannya dan akan mengundang kita masuk ke pelukannya. Jangan sampai kita dengarkan bisikan iblis yang mencoba meyakinkan kita justru untuk lari dari Tuhan. Jangan dengarkan kalau iblis berkata, pasti Tuhan itu tuh sudah jijik dengan kamu dan sebagainya. Jangan. Justru kita mesti datang kepadanya. Ya, Dia akan menolong. Jangan sampai mengira atau berpikir Tuhan tidak akan mau menolongmu lagi. Justru jangan. Dia pasti mau menolong. Ya, memang selalu ada harapan di dalam Tuhan gitu Pak. Penghiburan dan pengampunan itu Tuhan pasti sediakan bagi para remaja ini Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi saya minta benar-benar ya kepada remaja, jangan ya sampai menyelesaikan satu masalah dengan memunculkan masalah yang baru ya. Ya, jadi kembali lagi saya mau mengatakan kepada remaja, memang ya kamu dan pacarmu telah berdosa. Itu memang kenyataan. Namun fakta bahwa anak ini sekarang ada ya dalam kandunganmu, itu menandakan Tuhan menghendaki kehadiran dan kehidupannya di dunia ini. Tuhan tidak akan membenarkan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan. Yang salah tetap salah. Namun Tuhan tidak ingin kita menambahkan dosa dengan dosa yang lain. Ya biasanya kan remaja putri ini akan datang ke pacarnya atau yang rekannya dia yang membuat dia hamil gitu Pak Paul. Dan biasanya pihak pria itu mengambil jalan pintas mengatakan gugurkan saja gitu. Nah ini menjadi suatu pergumulan baru. Tadinya dia memang tidak merencanakan untuk menggugurkan anak ini. Tetapi karena pacarnya ini
memaksa dia untuk digugurkan. Nah, ini dia tersudut dalam satu pilihan itu, Pak Bos. Biasanya itulah yang dilakukan ya oleh remaja putra, dan saya juga mengerti kenapa remaja putra itu berkata seperti itu. Dia pasti juga ketakutan, dia nggak mau nanti orang tuanya tahu, dan sebagainya. Saya mengerti. Namun, ya sekali lagi saya ingin berbicara ya kepada si remaja ya. Apapun yang dikatakan pacarmu, bila itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, jangan terima. Ya, kalau pacar berkata gugurkanlah apa, jangan terima. Setelah itu katakanlah kepada pacarmu bahwa kamu akan menyampaikan berita ini kepada orang tuamu. Dia mungkin juga akan berkata, jangan beritahukan orang tuamu. Oh tidak ya, kita mesti menyampaikan berita ini kepada orang tua. Ya, tetapkanlah hari di mana kamu dan pacarmu secara terpisah menyampaikan berita ini kepada orang tua masing-masing. Ini penting untuk disepakati, sebab hampir dapat dipastikan setelah satu pihak tahu, mereka akan menghubungi orang tua pihak satunya. Nah, jangan sampai orang tuanya tidak tahu dan baru tahu setelah diberitahukan oleh orang tua kita misalnya. Jadi sepakatilah hari di mana kamu berdua berbicara dengan orang tua secara terpisah. Justru kita mesti mendorong pacar kita untuk berbicara jujur kepada orang tuanya pula. Jadi orang tua dari kedua belah pihak sama-sama tahu dan juga bisa saling berkomunikasi tentang masalah ini. Ya itu biasanya para remaja tidak punya keberanian yang cukup loh Pak Pol untuk memberitahukan itu kepada orang tua. Jadi selalu akan ditunda-tunda gitu. Nah saya mengerti sekali lagi. Ya, si remaja pasti ketakutan dan menunda-nunda. Kadang-kadang kita itu berharap, siapa tahu dengan berjalannya waktu, maka ada sesuatu terjadi. Misalnya, bayi ini dengan sendirinya gugur, sehingga dia tidak usah lagi menghadapi masalah kehamilan dan sebagainya. Nah, kalau ya, si remaja takut. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada remaja ya. Berbicaralah dulu dengan kakak pembimbingmu di gereja, atau gurumu di sekolah. Minta bantuannya untuk mendampingimu sewaktu engkau menyampaikan berita ini kepada orang tuamu. Kenapa? Ya, kamu harus memberitahukan orang tuamu. Sebab bagaimanapun juga, kamu tetap anak. Dan mereka orang tua yang mengasihimu. Sudah tentu reaksi pertama adalah terkejut dan marah. Namun, kamu mesti meyakini bahwa di balik itu semua, sebetulnya mereka mengasihimu. Hati mereka hancur, sebab mereka tidak ingin melihat hidupmu hancur. Itu sebabnya mereka marah. Ya, jadi jangan sampai kamu tidak memberitahukan orang tuamu. Nah, saya juga mengerti ya, di dalam kemarahan orang bisa berbuat hal-hal yang kemudian mereka sesalkan. Itu sebabnya penting bagi kamu untuk datang berbicara dengan orang tua dengan pendampingan seseorang jika kamu tahu bahwa orang tuamu akan melakukan hal-hal yang salah. Misalnya, kamu tahu bahwa orang tuamu bisa kalap, memukulimu, atau mereka mengunjungi rumah pacarmu dan melakukan hal-hal yang sangat salah kepadanya. Nah, jika ini adalah kemungkinan yang besar terjadi, saya menyarankan agar kamu berbicara dengan orang tua dengan pendampingan kakak pembina di gereja atau guru. Kehadiran orang lain dapat meneduhkan hati yang bergelora, sehingga mereka tidak harus melakukan hal-hal yang gegabah. Ada kekhawatiran dari para remaja, nanti kalau memberitahukan orang tuanya bisa sakit atau bahkan meninggal gitu Pak Paul, karena tahu orang tuanya ini punya sakit jantung gitu. Sehingga dia ya kesulitan untuk hal itu. Memang tadi Pak Paul sudah memberikan solusinya dengan mencari pendamping. Sebelum mencari pendamping, dia kan harus bercerita dulu kepada pendamping ini. Masalahnya apa dan sebagainya. Nah, dikhawatirkan memang pendamping ini tidak segera menanggapi dengan positif gitu Pak Paul. Maka memang dia harus berbicara dengan orang yang tepat ya. Nah, umumnya saya yakin ya, kalau dia berbicara dengan guru atau dengan hamba Tuhan di gereja, di persekutuannya, saya kok yakin mereka akan menanggapi masalah yang serius ini. Kalau misalnya dia tahu, misalnya nih ya, ayahnya ada sakit jantung, nah sebaiknya jangan berbicara dengan ayahnya dulu. Berbicara dengan ibunya dulu. Dan biarkan nanti ibunya memikirkan cara yang tepat untuk menyampaikan berita ini kepada ayahnya. Jadi ya perlu
hikmat di sini nih untuk mengabarkan berita ini kepada orang tua. Ya, biasanya juga bisa minta tolong kepada kakak yang sudah lebih dewasa atau bahkan bibinya atau apa gitu, bisa membantu juga Pak Bos. Bisa, betul ya. Jadi bisa kita sampaikan kepada kakak atau kepada ya sanak saudara lain yang lebih mungkin tepat ya berbicara dengan orang tua kita. Ya, itu betul sekali. Nah, bagaimana kalau reaksi orang tua itu marah dan sebagainya, bagaimana Bapak? Apapun yang mereka katakan, ya dengarkan. Jangan bantah. Itu tuh suatu reaksi yang penting sekali kita tunjukkan. Ya, sebab ini nih, mereka ingin melihat penyesalan si remaja. Jadi, kepada remaja saya mau berkata begini, jika kamu membantah, kamu hanya membuat mereka beranggapan bahwa kamu belum bertobat, apalagi menyesali perbuatanmu. Jadi mintalah maaf, kemudian berdiam dirilah. Jangan memberi penjelasan-penjelasan jika tidak diminta. Ya, berilah tahu siapa nama teman atau pacarmu yang bertanggung jawab atas perbuatan ini. Jangan justru menyembunyikannya lagi, dah mau memberitahukan dan sebagainya. Enggak. Beritahu orang tuamu bahwa pacarmu pada saat yang sama juga tengah memberitahukan orang tuanya. Jadi mereka bisa saling menghubungi setelah pembicaraan ini berakhir. Begitu. Nah, jadi dengan kata lain, waktu orang tua mendengar bahwa anak itu sudah berbicara dengan pacarnya dan mereka berdua sudah bersepakat memberitahukan orang tua masing-masing, sedikit banyak ada rasa lebih tenang pada orang tua. Bahwa sekarang mereka ini nih bisa langsung ngomong dengan orang tua pacar dari anaknya. Nah, sehingga masalah ini sekarang lebih tertata lah, tidak benar-benar akhirnya meledak ke sana ke sini begitu. Ya, dan juga bagi remaja ini merupakan suatu pelepasan dari beban yang selama ini menindih dia, bahwa dia belum menceritakan itu kepada orang tuanya kan Pak Bos? Betul, sebab pada akhirnya kita mesti percaya bahwa orang tua itu setelah mendengar semua ini memang akan marah, tapi tindakan selanjutnya adalah pasti mau menolong anak. Ya, saya itu yakin orang tua itu tidak akan menjerumuskan si anak. Ya, enggak, justru orang tua akan mau menolong anak melewati masa ini. Ya, tetapi itu juga dengan suatu kondisi bahwa hubungan antara remaja ini dan orang tuanya cukup baik gitu Pak Bos. Kalau tidak cukup baik, akan sulit juga ini Pak Bos. Sudah tentu, kalau hubungan mereka memang buruk, nah sudah tentu ini kemarahannya akan sangat panjang sekali. Karena orang tua akan membangkit-bangkitkan yang lampau. Memang dari dulu kamu tidak mendengarkan kami. Kamu dulu terlalu sombong, kamu dulu terlalu bebas, kamu memang tidak tahu diri. Jadi terus akan marah-marah seperti itu. Nah, sekali lagi saya minta kepada anak, meskipun orang tua akan marah-marah seperti itu, berdiam dirilah. Jangan membantah, ya. Jangan sampai kita itu tuh berbicara balik kepadanya, apalagi menyerang orang tua. Jangan, ya. Dengarkan dengan baik-baik. Nah, ini membawa kita jadinya ini ke langkah berikut ini. Setelah semua itu terjadi, memang kita mesti mempunyai rencana. Nah, sebab kenapa saya tekankan ini Pak Gunawan, sebab saya harus akui kadang orang tua pun akan bisa memberikan saran agar anak misalnya menggugurkan kandungannya. Jadi orang tua pun kadang memberikan saran kepada anak untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, di sini anak makanya perlu untuk mempunyai sebuah kemantapan, sebuah tekad untuk mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Gak mau menambahkan hal yang salah dengan hal yang salah yang baru. Kalau orang tua itu bisa menerima dan memaafkan, mungkin ini suatu solusi yang baik buat si remaja itu. Tetapi seandainya orang tua itu mengusir remaja ini, bagaimana sikap remaja itu Pak Bos? Kalau memang diusir, saya kira tidak ada pilihan lain, dia memang ya terpaksa harus pergi. Namun ya jangan pergi ke tempat-tempat yang lebih justru berbahaya untuknya. Carilah mungkin sanak saudaranya, atau misalkan bisa hubungi pendeta di gereja untuk agar bisa ditampung dulu untuk sementara. Jadi jangan sampai justru memilih tindakan-tindakan yang lebih salah. Saya mau bicara kepada remaja di sini ya, jangan sampai kamu akhirnya gelap mata. Misalkan orang tua marah, kamu tersakiti, kamu diusir, kamu gelap mata. Misalkan memikirkan untuk mengakhiri hidupmu. Jangan. Ya, jangan sampai kamu berpikir seperti itu. Ingat ya, Tuhan ada bersertamu dan akan menolongmu melewati semua ini. Jadi bertahanlah. Ini pun nanti akan berakhir ya dengan pertolongan Tuhan. Jadi jangan gelap mata. Akhirnya
terbujuk oleh desakan iblis untuk mengakhiri hidupmu. Jangan sampai itu kamu dengarkan. Kalau orang tua yang mempunyai anak remaja kemudian hamil dan belum menikah gitu Pak Pol, buat orang tua itu kan merupakan suatu aib yang besar gitu. Sebenarnya apakah ada solusi lain gitu Pak Pol untuk menolong ini gitu? Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dewasa ini ada beberapa anak-anak Tuhan yang memulai pelayanan khusus untuk menampung remaja yang hamil di luar nikah, atau bahkan menampung orang dewasa yang juga hamil di luar kehendaknya. Nah, hubungilah lembaga-lembaga ini. Kalau tidak tahu yang mana, mohon hubungi maka hamba Tuhan di gereja atau kakak pembimbing di gereja yang dapat memperkenalkan lembaga ini kepada si remaja. Nah, di tempat itu saya akan berbicara lagi kepada remaja. Kamu akan tinggal bersama teman-teman yang sepenanggungan dan bersekutu bersama mereka. Kamu dapat saling menguatkan dalam Tuhan. Juga di tempat itu kamu akan mendapatkan perawatan kesehatan untuk menjaga kondisi kamu dan bayimu. Pada akhirnya, kamu akan disiapkan untuk melahirkan dan menyerahkan anak ini untuk diadopsi. Jadi memang untuk sementara si remaja harus diungsikan Pak Gunawan. Mereka memang tidak bisa lagi bersekolah karena nanti akan menjadi sorotan. Ya udah, memang untuk sementara dia harus berhenti sekolah, masuk ke dalam rumah penampungan ini. Nanti setelah melahirkan, memang dia harus melanjutkan lagi studinya, tapi sudah tentu susah untuk kembali ke sekolahnya lagi. Mungkin harus nanti pindah kota atau pindah ke sekolah yang lain. Namun dalam masa penampungan ini, dia akan juga mendapatkan bekal-bekal rohani. Dia akan mendapatkan bimbingan, dipahami, dimengerti, diberikan dorongan, kekuatan, Jadi akhirnya dia akan bisa lebih kuat menghadapi semua ini. Nah, akan diapakan nanti anak itu, bayi itu? Akan diadopsi Ada banyak anak Tuhan yang merindukan anak namun tidak dapat mempunyai keturunan. Mereka telah siap menjadi orang tua sejak awal pernikahan, namun setelah sekian tahun menikah, mereka tetap tidak mempunyai anak. Kepada mereka lah biasanya anak ini diserahkan untuk diasuh dan dikasihi sebagai anak mereka sendiri. Jadi inilah targetnya, ini adalah tujuannya. Jangan sampai menjalani alternatif yang tidak berkenan kepada Tuhan, yakni menggugurkan kandungan. Peliharalah bayi ini. Tuhan menghendaki anak ini ada di dunia dan dilahirkan, tapi bukan untuk diasuh oleh si remaja, tapi untuk diasuh oleh orang lain yang lebih siap untuk mengasuhnya. Nah itu justru biasanya kadang-kadang di beberapa remaja itu merasa dia bertanggung jawab untuk mengasuh anak ini Pak Pol, sehingga dia tidak rela bayinya ini diadopsi atau diberikan orang lain gitu Pak Pol. Nah ini memang seringkali menjadi rasa bersalah yang menurut saya berlebihan. Jangan sampai remaja merasa bersalah kalau tidak bisa mengasuh si bayi. Kenapa? Sebab saya bicara lagi kepada remaja, kamu sendiri masih belia. Belum tentu kamu siap berumah tangga Nah, saya telah bertemu dengan pasangan nikah yang terpaksa nikah di usia muda gara-gara kehamilan. Akhirnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Sebab memang mereka belum siap menikah. Bukannya cinta, akhirnya pertengkaranlah yang menjadi isi pernikahan. Jadi sekali lagi ingatlah prinsip ini. Jangan menyelesaikan problem dengan menambah problem baru. Nah, menurut saya adopsi adalah jalan yang terbaik yang diperkenankan Tuhan. Tapi biasanya justru orang tua yang memaksakan remajanya ini, anak remajanya itu untuk menikah gitu Pak. Kan tadi si pihak pria itu juga sudah memberitahukan kepada orang tuanya. Dan orang tua masing-masing ini saling berhubungan lalu berkata nikahkan saja anak ini gitu. Terlalu banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena mereka menikah bukan pada waktu yang sesungguhnya mereka itu siap untuk menikah. Dan biasanya itu karena kehamilan. Saya telah bertemu dengan cukup banyak pasangan yang akhirnya dilanda konflik berat. Dan akhirnya waktu saya tanya-tanya, mereka mengaku bahwa sebetulnya mereka belum siap menikah meskipun mereka sudah dewasa. Tapi karena hamil mereka menikah. Jadi itulah bukti bahwa ketidaksiapan itu tuh akhirnya berbuah panjang, berbuntut panjang. Nah jadi daripada
mereka akhirnya menambahkan problem baru, udah stop di situ. Belum tentu pasangannya itu orang yang cocok buat dia juga. Jadi jangan menambahkan problem baru. Lebih baik anak ini diadopsi dan jangan sampai si remaja merasa bersalah. Ya, jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada remaja ya, bahwa semua ini memang tidak mudah. Namun perjalanan ini bukannya tanpa akhir. Ya, pada masa ini hanya firman Tuhan sumber kekuatanmu, sebab memang kamu akan terombang-ambing. Tapi peganglah janji Tuhan, Ia setia dan akan menolong kamu. Ingatlah bahwa kehamilan ini bukanlah akhir hidupmu. Kehamilan ini adalah akhir dosamu. Jadi lanjutkan hidup dan jangan berdosa lagi. Ya, walaupun itu sesuatu yang tidak mudah dilalui oleh para remaja. Jadi di masa itu sebenarnya pendampingan orang tua ataupun pembimbing itu sangat dibutuhkan sekali, Pak Paul. Sangat dibutuhkan sekali. Maka saya benar-benar menganjurkan ya masuk ke tempat penampungan, sebab di sana dia akan bersama dengan yang lain yang sepenanggungan dan akan mendapatkan ya bimbingan dari pembina-pembina rohani sehingga mereka akan dikuatkan. Sebab kalau tidak, aduh luar biasa. Hidup mereka itu akan terombang-ambing oleh rasa bersalah, rasa tidak layak, malu, putus harapan, dan sebagainya. Nah, disinilah memang si remaja memerlukan sekali bimbingan dalam terang firman Tuhan. Iya. Ini tadi kan fokusnya ke yang wanita gitu, Pak Paul. Bagaimana dengan yang prianya gitu, Pak Paul? Dalam masa ini dia harus dilibatkan juga dalam pembimbingan meskipun dengan orang lain. Dia pun juga harus kembali kepada firman Tuhan, menyadari keberdosaannya. Dia juga harus tetap menjaga relasi dengan baik meskipun tidak menikah dengan gadis itu. Jangan sampai dia memberikan sikap tidak peduli dan sebagainya. Sebab bisa saja nantinya memang mereka pasangan yang cocok. Meskipun bukan sekaranglah waktunya mereka menikah. Jadi dia pun juga harus tobat, kembali berjalan di dalam Tuhan, dan tetap menjaga relasi yang baik dengan ibu dari anaknya itu. Memang ini sesuatu yang penting sekali bagi para remaja dan juga bagi orang tua, supaya tidak menambah dosa dari suatu dosa yang sudah dilakukan, Pak Paul ya. Betul. Dan kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kehamilan di masa remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.